Halo semuanya, kembali lagi di Sikun Bejo. Di video kali ini guys, kita akan berbagi tentang info seputar kesehatan. Yang namanya kehidupan itu tidak selamanya akan mulus, pasti akan ada yang namanya rintangan, permasalahan dan cobaan. Nah, seperti diisi video ini. Memiliki tubuh yang sehat tentu merupakan dambaan setiap orang. Namun, keinginan tersebut terkadang tak diiringi dengan gaya hidup sehat. Banyak orang yang ingin hidup sehat, tetapi mengabaikan gaya hidup sehat dengan makan makanan yang tidak sehat dan tidak pernah berolahraga. Saraf terjepit, juga disebut sleep disc, suatu kondisi umum yang menyakitkan, yang mempengaruhi bagian bawah tulang belakang, nyeri punggung bawah yang disebabkan oleh cedera otot tegang, atau ligamen keseleo. Penyebab umum termasuk cara mengangkat beban yang salah, postur tubuh yang buruk, tidak berolahraga teratur, fraktur, cakram pecah, atau artritis. Duduk membungkuk. Duduk membungkuk, postur tubuh yang buruk saat duduk bisa membuat Anda merasa tidak nyaman, sekalipun kursi Anda nyaman. Hal ini bisa berpotensi menyebabkan sakit dan nyeri kronis, terutama jika Anda sering bekerja sambil duduk berjam-jam. Rasa nyeri yang sering dirasakan di badan bisa jadi karena kesalahan saat duduk. Hal ini umumnya dipengaruhi kesalahan waktu duduk. Angkat barang dengan posisi salah. Bisa terjadi pada orang yang salah gerak dan posisi ketika mengangkat barang. Namun, banyak orang percaya bahwa mereka tidak punya masalah dengan cara mengangkat barang. Padahal, salah sedikit saja dalam mengangkat dan menurunkan barang, akibatnya bisa sangat fatal untuk tulang belakang terutama pinggang. Sakit pinggang akibat cedera otot sendi di area pinggang paling sering disebabkan oleh posisi tubuh yang salah, mengangkat benda berat, melakukan gerakan secara berulang. Gejalanya berupa, pinggang pegal kaku seperti ditusuk, nyeri menjalar dari pinggang ke bokong dan kaki, sulit bergerak berdiri tegak karena nyeri pinggang. Penyebab umum nyeri punggung. Nyeri punggung bawah dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit yang mendasari. Contohnya meliputi aktivitas berlebihan seperti berolahraga keras atau terlalu sering mengangkat, duduk dan berbaring dalam waktu lama, tidur dalam posisi yang tidak nyaman, penggunaan tas punggung yang tidak pas, atau manipulasi kiropraktik. Nyeri punggung bawah, low back pain, adalah rasa nyeri pada pinggang atau tulang punggung bagian bawah yang bisa terasa hingga ke bokong dan paha. Bahkan pada beberapa kasus, nyeri bisa menjalar hingga ke kaki. Punggung bagian bawah tersusun dari tulang punggung, ligamen, dan otot. Bagian tubuh ini merupakan struktur yang kuat dan berperan penting dalam menopang tubuh saat berdiri tegak maupun saat bergerak ke berbagai arah. Risiko pertama yang bisa dialami saat mengangkat beban terlalu berat adalah patah tulang, terutama tulang belakang. Hal ini terjadi karena beban yang diangkat melebihi kekuatan atau kemampuan otot. Selain itu, teknik mengangkat yang salah bisa mengakibatkan seseorang alami patah tulang belakang atau fraktur. Rasa tidak nyaman fisik pada bahu, termasuk sendi itu sendiri atau otot, tendon, dan ligamen yang mendukung sendi. Penyebab umum, nyeri bahu dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya termasuk penggunaan berlebih, tidak digunakan, keseleo, tegang, atau tidur miring. Mengapung di air bisa mengurangi beban Anda ketika ingin bergerak. Dibandingkan dengan hanya berbaring di kasur, mengambang di kolam membuat punggung lebih santai. Jadi kalau Anda memiliki akses ke kolam renang, ada baiknya Anda mencoba hal ini. Selain sebagai terapi fisik, berenang juga mampu menguatkan otot tulang belakang serta menguatkan bantalan yang cedera. Berenang tidak menyebabkan bantalan yang cedera terkena benturan ataupun tekanan sehingga bisa mengurangi rasa sakit yang dirasakan akibat saraf terjepit. Posisi duduk yang benar adalah mengurangi parahnya keluhan bagi penderita saraf kejepit. Sesuaikan ketinggian kursi hingga lengan membentuk huruf L dan siku berada di samping tubuh. Posisi ini memungkinkan pergelangan tangan dan lengan menjadi lurus dan sejajar dengan lantai ketika mengetik. Cedera tangan atau lengan pun bisa dihindari. Pilih kursi yang mampu menopang punggung Anda dengan baik, atau coba letakkan bantal atau gulungan handuk di punggung bagian bawah saat duduk. Dengan mengetahui posisi tidur yang tepat, Anda akan tetap dapat tidur nyenyak meskipun dalam kondisi mengalami saraf kejepit.
Lalu bagaimana posisi tidur untuk penderita saraf kejepit yang tepat? Ternyata menggunakan kasur yang keras lebih efektif untuk menyangga tubuh penderita saraf kejepit daripada kasur yang empuk. Selain itu, kasur yang keras tersebut juga dapat mencegah tubuh Anda tertekuk pada bagian saraf sehingga bisa mengurangi rasa sakit karena saraf kejepit. Jika Anda menggunakan kasur yang empuk, malahan dapat membuat kontur tulang Anda menjadi bengkok ke bawah sehingga dapat menyebabkan rasa sakit akibat saraf kejepit semakin parah. Obat saraf kejepit sering dipakai untuk mengatasi nyeri dan berbagai gejala lain akibat saraf kejepit, seperti kebas atau kesemutan, mati rasa, hingga lemahnya gerakan tubuh. Pemberian obat umumnya disesuaikan dengan penyebab saraf kejepit yang dialami. Setelah dokter menentukan seberapa parah saraf kejepit yang Anda alami, dokter akan memberikan beberapa jenis obat saraf kejepit sesuai tingkat keparahan. Ada beberapa tanaman herbal yang bisa untuk terapi pada penderita saraf terjepit. Tanaman tersebut adalah daun alpukat, daun sirsak, kencur, daun pandan dan daun bakung. Kelihatannya herbal lebih aman untuk terapi para penderita saraf kejepit. 1. Orang mampu menikmati hidup apabila memiliki kesehatan yang baik. 2. Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit. 3. Jika kita sehat, kita punya tenaga lebih untuk menghadapi tantangan. Pastinya bisa lebih lama hidup bersama orang-orang tersayang. 4. Berbahagialah berapapun berat badan kamu turun karena tubuhmu senang disyukuri. 5. Rawatlah tubuhmu, karena tubuhmu satu-satunya tempat untuk tinggal. 6. Makanan sehat adalah obat paling ampuh atas setiap penyakit. Tapi ia harus dikonsumsi sejak usia muda dan berlangsung selamanya. Kata-kata mutiara tentang hidup sehat. 2. Luangkan waktumu sejenak untuk berolahraga karena kesehatanmu itu lebih bernilai daripada uang yang telah kamu hasilkan. Sehat adalah bagian dari gaya hidup yang teratur. Di balik penyakit ada sebuah hikmah. Tidaklah seseorang ditimpa sebuah penyakit melainkan Allah memberikan pelajaran kepada hambanya karena tidak semua orang yang ditimpa penyakit lantas ia mati. Berinvestasilah pada kesehatanmu, berhematlah untuk kesenangan sesaatmu karena sehat adalah kekayaan di masa depan. Berpura-pura selalu kuat dan mengabaikan jeritan hati tidaklah baik untuk kesehatan mental. Kesehatan tubuhmu adalah cerminan dari apa yang kamu makan. Memikirkan penyakit secara terus-menerus akan mengintensifkannya. Rasakan selalu, saya sehat secara jasmani dan rohani. Makan dengan sehat, tidur dengan baik, bernapas dengan dalam, bergerak dengan harmoni. Sakit ini bukan penghalang untukmu. Kamu harus percaya bisa melewati semuanya. Yakinlah bahwa setiap penyakit ada obatnya, tetaplah berpikir positif demi kesembuhan. Dalam pikiran yang berantakan, seperti dalam tubuh yang berantakan pula, kesehatan akan menjadi hal yang mustahil ditemui apabila pikiran tidak tenang. Selain menyegarkan tubuh, olahraga dapat menyegarkan pikiran. Penyakit timbul karena kita terlalu sering memandang remeh pentingnya menjaga kesehatan kita.